Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Griselda Ariela Perdana. Pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Selamat menyaksikan. Pada pagi hari, si Kancil, binatang yang katanya cerdik itu, tengah berjalan-jalan di pinggir hutan. Dia sudah terbiasa bangun pagi sebelum ayam jantan berkokok, karena Kancil tidak pernah tidur larut malam. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya yang sangat lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar sambil melihat matahari yang cerah bersinar. Si Kancil ingin berjemur sambil berolahraga menggerak-gerakkan badannya di bawah terik matahari, karena dia tahu bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tak lama kemudian, si Kancil merasa perutnya lapar sekali. Aduh, kriuk, kriuk. Begitu kira-kira bunyi perut si Kancil yang tengah merasa lapar. Lantas si Kancil membayangkan betapa enaknya kalau dirinya makan makanan favoritnya yang bergizi, yaitu timun. Namun sayangnya kebun timun yang berbuah ranum itu ada di seberang sungai besar itu. Si Kancil diam dan berpikir sejenak bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini ya. Si Kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Tiba-tiba, aha! Cering! Si Kancil menemukan ide cemerlang. Ia melihat beberapa buaya yang tengah asyik berjemur di tepi sungai. Memang sudah kebiasaan mereka untuk berjemur, terutama ketika matahari tengah terik seperti ini. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si Kancil langsung menghampiri salah satu buaya yang tengah berjemur itu dan mengajaknya untuk berbincang. Hei buaya, apa kabarmu hari ini? Buaya yang kala itu masih asyik menikmati cahaya matahari lantas membuka matanya dan mendapati ada si Kancil yang tengah menyapa. "Kabar baik, ada apa kamu kemari?" tanya buaya kepada si Kancil. Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan kawan-kawananmu, jawab si Kancil dengan wajah bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya langsung tidak sabar mendengar apa kabar gembira yang dimaksud oleh si Kancil. "Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut," si Kancil berkata. Aku kemari karena telah diperintahkan oleh raja hutan kita untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang raja hutan hendak memberikan hadiah kepada kamu dan kawan-kawananmu. Mendengar
nama raja hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. Baiklah Kancil, aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua makananku, kata buaya yang langsung merangkak secara cepat menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si Kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tebing sungai. Si Kancil lantas membuka pembicaraan kembali. Hei para buaya sekalian, aku kemari karena telah diperintahkan oleh raja hutan kita untuk menghitung kalian semua. Sebab sang raja hutan hendak memberikan kalian semua hadiah yang istimewa pada hari ini. Maka dari itu, berbarislah kalian dari tebing sebelah sini sampai tebing sebelah sana ya. Mendengar perintah yang berhubungan dengan sang raja hutan, tentu saja para buaya langsung melaksanakannya tanpa membantah. Mereka langsung berbaris secara rapi sesuai dengan perintah si Kancil. Nah Kancil, sekarang hitung kami semua, kata salah satu buaya yang paling besar. Si Kancil kemudian mengambil sepotong kayu yang berada di sekitarnya, lalu melompat ke atas tubuh buaya pertama di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dengan menyebut 1, 2, 3 lekuk, jantan betina aku ketuk. 1, 2, 3 lekuk, jantan betina aku ketuk. Sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya berhasil menyeberangi sungai besar tersebut. Setelah sampai di tebing seberang sungai, dirinya melompat gembira dan berkata, Hei para buaya, apakah kalian tidak tahu bahwa sebenarnya aku telah menipu kalian semua untuk dapat menyeberangi sungai besar ini? Hahaha. Melihat si Kancil yang tertawa-tawa sambil berkata demikian, tentu saja para buaya merasa marah sekaligus malu karena telah diperdaya oleh si Kancil. Dasar kamu Kancil nakal licik, awas saja kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu. Kata salah satu buaya. Si Kancil sama sekali tidak peduli dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk segera menuju kebun timun yang ranum. Dirinya segera menghilangkan rasa laparnya dalam kebun timun tersebut. Cerita Kancil dan buaya ini merupakan cerita rakyat Indonesia yang berkembang melalui cerita lisan secara turun-temurun. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.